tahun 2021 merupakan bencana alam terbesar yang melanda daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Berikut adalah keadaan dan situasi yang terjadi di Kota Kupang saat badai Seroja. Kecepatan angin sangat tinggi, angin kencang dan kecepatan mencapai 85 km per jam hingga lebih, menerjang kota, merobohkan ribuan pohon, papan reklame dan atap rumah penduduk. Kerusakan infrastruktur masif, sebagian besar rumah warga, tempat usaha, fasilitas publik, sekolah, SPBU rusak parah. Pohon-pohon tumbang menutupi ruas jalan utama, menyulitkan akses transportasi dan evakuasi. Pemadaman listrik dan komunikasi sebanyak 2.226 gardu listrik PLN padam, mengakibatkan pemadaman listrik total di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Kupang. Jaringan telepon seluler juga terputus. Banjir bandang dan ombak tinggi, hujan deras disertai badai memicu banjir bandang, sementara ombak tinggi menghantam pesisir pantai Namusain dan merusak perahu nelayan. Kelumpuhan Bandara Internasional Eltari Kupang sempat ditutup untuk 4 jam karena akses jalan tertutup pohon tumbang dan kerusakan infrastruktur bandara. Pengungsian dan korban, ratusan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur dan roboh. Badai ini membuat Kota Kupang berada dalam kondisi darurat dengan kerugian material yang sangat besar dan dampak sosial yang mendalam bagi penyintas. Hal yang sama juga telah berdampak di sekitar pesisir pantai atau TPI. Hingga kini pendangkalan air laut di sekitar spot mulut keluar perahu nelayan sering terjadi kecelakaan, tenggelam perahu bodi, patah dan hancur oleh karena naik haring, serta tumpahnya bertonton ikan oleh karena pecahan gelombang yang menghantam perahu bodi di sekitar mulut keluar. Diduga tembok penahan gelombang yang membentang sebagai pelindung perahu nelayan juga sudah rapuh, sebab di beberapa tempat bagian itu mulai pecah dan retak. Sejak peristiwa badai siklon Seroja pada 45 April 2020 belum ada penanggulangan yang serius dari pemerintah, walaupun telah ada pengaduan masyarakat nelayan, termasuk penyampaian aspirasi melalui demo di Jalan Eltari Kupang pada Kamis 2 Oktober 2025 tentang penyusunan tarif retribusi daerah nomor 33 tahun 2005. Tarif mau dinaikkan, tetapi fasilitas tidak dibenahi atau diperbaiki dengan baik. Pada musim paceklik 2 bulan ini, yakni Januari dan Februari, praktis nelayan tidak melaut secara optimal karena kehilangan pekerjaan. Mereka di rumah saja oleh karena cuaca ekstrim dan gelombang laut yang sangat tinggi. Selain itu, tata kelola AMDAL serta fasilitas TPI OEBA yang tidak inklusi, kotor, jorok, saluran drainase yang kurang dibenahi dengan baik, lapak-lapak yang kurang sehat, tempat jualan bagi para penjual sayur, buahan, dan umbi-umbian, dan lainnya yang tidak aman nyaman, sekadar ditaruh di tanah atau di jalan aspal. Walaupun retribusi pasar dibayar, pihak PD Pasar mengabaikan pengelolaan lokasi TPI pasar dengan mengabaikan aspek pelayanan masyarakat yang optimal dan inklusif. Mari kita ikuti apa kata mereka. Sedikit mahal kok ikan ini. Mahal. Musim laut ini ya. Ama, ini misalnya yang sardin ini sendiri berapa nih harganya? Ini 10.000. Ikan 25. Kakak dapat dari mana nih, di Bagang atau dari orang yang bawa dari ini? Perahu semua lagi tertumpuk kan harga mahal. Karena cuaca ya. Cuaca. Oh, bang. Tapi pembeli banyak. Ini nanti habis kok ama saya. Oh, simpan saja ya. Berarti ada tidak ada, masyarakat juga kurang banyak dengan harga mahal, ikan yang harga mahal karena cuaca
Didapat juga sedikit sulit Ini air yang pakai siram nih diambil di mana nih? Dari laut yang di bawah ini. Ada anak-anak yang ambil. Ya kita bayar anak-anak. Bayar anak-anak lagi? Atau sih melayani orang. Atau mau bayar di sana? Nah, harapan Bapak berdua ke depan sebagai penjual ikan yang sudah lama di Pasar Raiba. Pari. Ya kalau pemerintah yang bisa bantu ya. Ada pipa dari sana, dari laut sana, tengah laut datang sini, ada pipa tinggal pakai siram. Sehingga tidak ada ongkos ambil air lagi ya Bapak. Selain itu bersih juga dia. Oh baik Bapak, terima kasih. Ama siapa namanya Ama? Robin, lalu Ama? Kiranya Ama Robin dan Ama Abi punya pendapat ide ini didengar oleh pemerintah kota kita dan kemudian menyiapkan fasilitas yang baik. Sehubungan dengan mereka juga turut memberi andil di pajak retribusi dan pendapat mereka juga diperhatikan sehingga ada air yang dipakai untuk menyiram atau membuat segar ikan itu adalah air yang benar-benar tidak terkontaminasi. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam Bapak. Selamat pagi kakak. Kakak nama siapa kakak saya? Ama selama jualan ikan di TPI. Ini hari-hari terakhir nih kan sulit mendapatkan ikan nih. Ama sendiri dapat dari mana nih? Perahu langsung ya masuk. Tapi ada banyak perahu yang ditambak tidak melaut. Cuaca buruk. Nah harganya juga tentu mahal. Daya beli kakak lihat orang beli atau agak sedikit susah? Kurang sekali, harga sangat mahal. Yang ini terkait dengan ada juga pelaut yang dengan perahu itu sulit keluar di mulut ini karena sempit dan berombak. Mungkin kakak juga alami kalau punya perahu begitu atau teman-teman punya. Mengeluh di sini ya. Harapan kakak terkait dengan mulut sedikit yang sulit untuk perahu keluar. Pemerintah muka akses saya lebih lebar atau bagaimana seperti itu? Open jual saja. Siap. Nah di saat sulit mendapatkan ikan biasanya musim-musim begini pemerintah mengintervensi bansos seperti sembako. Adakah Bapak belum ada informasi itu? Kurang tahu juga. Oke baik. Terima kasih komentarnya kakak. Semoga laris usahanya Om Ama. Sukses, selamat pagi kakak sayang. Salam. Kakak, nama siapa kakak saya? Andika. Sudah lama berjualan ikan di sini. Sudah lama. Ada lampara begitu Kalau ketong ini sampai mana? Tetapi beli ikan. Ketong istilahnya papalele lah. Oh, papalele. Kakak hari-hari terakhir? Karena memang dari faktor cuaca. Dengan kapal dong sana dan keluar karena dengan cuaca keadaan sekarang dari dinas juga perikanan juga sudah bisa mengeluarkan surat-surat ke kapal dong keluar. Sangat berisiko. Yang buat kelangkaan ikan. Ini sudah di bulan Januari nih, full nih. Januari. Ditambah lagi nanti sekitar bulan Februari. Ya, mungkin dia normal ini sekitar bulan 3. Bulan 3. Ke atas kan. Tapi kita juga belum bisa prediksi karena Cuaca bisa berubah. cuaca ini sewaktu-waktu mungkin ini dia 1-2 hari dia teduh tapi Siap. 2 hari ke depan kita sudah tahu. Nah ini selain kesulitan ikan, kapal juga perahu-perahu juga tidak keluar. Biasanya setiap tahun tuh ada intervensi pemerintah di hal bansos. Mungkinkah sudah ada bansos dari pemerintah untuk selama kita di sini kakek? Ya. Untuk intervensi bansos kepada kami Para nelayan. teman nelayan kita belum pernah lihat sih, tapi kita sudah tahu teman-teman yang lain kalau kita beberapa
dengan kawan-kawan yang Sini. sama-sama itu katong saya pernah. Tapi ada yang mungkin masuk dalam daftar penerima bisa juga, tapi kalau yang beta untuk beta saja beta saya pernah. Cuaca buruk, tidak melaut, stok ikan kurang mempengaruhi penerimaan pendapatan. Nah, Iya, betul, betul. di sini sebenarnya kehadiran negara, kehadiran pemerintah. Harapan adik ke depan terkait dengan situasi seperti sekarang. Mereka berharap sih pemerintah lebih memperhatikan. Artinya di saat kondisi keadaan yang begini, kita punya pemasukan juga kurang, kita punya, sedangkan kita punya kebutuhan. Kalau pemerintah sudah bisa turun untuk hadir bersama-sama dengan kita, terus kita mau berharap. Dan memang banyak pembeli yang mengeluh ikan mahal. Habis ikan juga kita dapat setengah mati, susah juga dengan laut begini. Paksa keluar, kalau terjadi sesuatu di luar, kapan juga tanggung sendiri. Terima kasih kakak untuk komentarnya. Kiranya pemerintah juga memperhatikan teman-teman pelaut, penjual ikan, dan bekerja hari-hari mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Kupang, masyarakat di sekitar Kota Kupang. Pemerintah bisa memperhatikan juga, memberi kepedulian buat teman-teman semua. Selamat berkarya pagi ini, sukses. Tuhan berkati, salam kakak saya. Salam, selamat pagi mama sayang. Saya Ima dari Global to Indomedia. Hari ini ada di pasar TPI Pasar Oiba. Terkait ikan dan harga ikan mama. Apakah hari-hari terakhir agak sedikit harga naik? Naik. Cuaca, kapal juga banyak. Nah, tapi kebutuhan masih bisa terpenuhi ya, bisa terpenuhi. Nah, mama ini kita punya pelaut apa yang bawa kapal, yang berjual ini penerimaan pendapatan pasti menurun mama. 2 bulan praktis Januari dan Februari. Mama, harapan mama sebagai pembeli, sebagai masyarakat kepada pemerintah kita untuk menarik perhatian bagi mereka. Biasanya ada bansos-bansos tapi belum terlihat. Mungkin harapan mama mereka dibantu. Mereka dibantu perhatian. Karena semula lagi. Baik. Terima kasih komentarnya, hormat mama. Nama siapa mama? Ibu Heni. Terima kasih komentar Ibu Heni. Ini hujan-hujan berkapir. Pemantang malam di lahu. Ibu, mama ikan mahal mama. Harganya sedikit naik ya? Mama, terkait dengan harga ikan yang naik, cuaca yang buruk nih mama. Kita punya pelaut, pedagang ikan nih hasil menurun. Biasanya ada intervensi pemerintah di segi bansos. Mungkin mama juga memberikan sedikit komentar buat saudara-saudara kita. Wajar ya. Cuaca. Siap berlaut ya. Kita harus juga memahami keadaan itu. Setelah berusaha bisa. Kita mau kadang-kadang kita tawarnya orang jawabnya Oh, betul. Kita juga harus memahami mereka pun keberadaan. Ini praktis dari segi keuntungan juga tidak banyak ya, karena mereka sudah menolong kita mencukupi kebutuhan kita. Baik, terima kasih komentarnya mama. Selamat beraktivitas mama. Salam, selamat pagi mama.
Dari Global to Indomedia pagi ini ada di sekitar TPI Pasar Oibah Kupang. Ini terkait daerah masuk keluar perahu dan lempara punya persoalan besar dan mungkin kakak gambarkan sedikit terkait dengan situasi. Sebelumnya nama saya Irfan Lete. Siap, kak saya. Kalau untuk tempat mulut masuk TPI Oibah ini sangat tidak memuaskan karena alasannya setiap kali musim angin atau barat itu pasti ada kecelakaan perahu karena mulut masuknya itu sempit semenjak Seroja. Semenjak Seroja terjadi itu mulut masuknya sangat sempit sehingga perahu-perahu mau masuk juga mengalami kendala sehingga ada yang masih tinggal di situ karena batu sehingga pecah. Ada beberapa perahu termaksud ada juga perahu kami yang pernah mengalami kendala seperti itu dan ini sudah terjadi beberapa tahun, tetapi dari PPI Oibah ini dibiarkan terus dan tidak ada penanggulangan tentang mulut masuk ini atau penggalingan untuk mulut masuk ini sehingga bisa membantu akses nelayan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kadang ada juga yang masuk membawa ikan tetapi mereka nyangkut dan perahu pecah, jadi ikannya mereka itu terbuang semua di laut. Dan itu sangat merugikan nelayan karena hasil kerja keras yang kami cari di laut terbuang sia-sia di tengah laut. Nah, sekiranya begitu ini juga ada pendangkalan begitu. Pendangkalan. Kalau untuk kolam mulut masuk, kalau untuk kolam ini baik juga sih Pak, cuman ada beberapa kayak patok-patok begini yang harus dibenahi oleh PPI Oibah. Iya. Ini kan kami tanam sendiri Bapak. Oh, tanam sendiri patok-patok ini tali. Patok-patok yang ini kami tanam sendiri, anggaran kami sendiri juga. Anggaran kami sendiri, tidak dari anggaran perikanan tidak ada, sama jalan-jalan, jalan yang pecah gara-gara gelombang. Gara-gara musim barat ini kami juga yang pesan tanah, pesan apa untuk kami perbaiki sendiri. Jadi tidak ada, pokoknya tidak ada dari tanggapan dari sana untuk memperbaiki di sini. Nah, seperti di kolam sini ada tangga yang pecah, ada tangga yang rusak, jalan yang pecah tapi tidak pernah ditanggulangi. Kakak terkait dan itu sudah kurun waktu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ada yang sampai 4 tahun. Tapi tidak ditanggulangi. Tetapi kami masyarakat sendiri yang menanggulangi hal-hal tersebut. Terkait dengan musim barat ini, pasti praktis 2 bulan ini penerimaan para nelayan dan penjual ikan di sini pedagang pasti menurun. Iya, itu sudah pasti menurun karena cuaca juga kami tidak bisa melaut dan kami mau melaut juga ikan sangat susah karena cuaca kurang mendukung. Ada intervensi pemerintah terkait dengan bansos kepada mereka yang seperti ini? Kalau untuk bansos, untuk bantuan untuk nelayan itu belum ada. Kalau untuk nelayan asli belum ada sampai hari ini. Iya, karena padahal mereka sudah tidak ada penerimaan di praktis 2 bulan karena cuaca buruk ini. Iya, tidak ada. Karena cuaca buruk juga hasil yang kami dapatkan kurang lebih 2 bulan ini sangat-sangat sedikit. Bahkan sampai ada yang tidak mau turun, ada yang pinjam, ada yang sampai beralih profesi. Ini semua ditambat karena mereka tidak berani keluar. Iya. Nah, harapan kakak terkait dengan mulut keluar, mulut masuk ini dan juga
harapan saya itu untuk fasilitas di dalam PPI OEBA dan mulut keluar itu tolong dibenahi oleh TPI OEBA atau perikanan OEBA, karena kesusahan ini membuat para nelayan juga takut keluar. Sebenarnya bisa keluar, tapi kami mau keluar juga takut karena mulut masuknya itu terbatas, Bang. Terkait juga perhatian pemerintah untuk serius menangani. Pemerintah untuk kami supaya bisa dibenahi kolam dengan TPI OEBA, termaksud para tangga yang rusak, jalan-jalan yang rusak supaya diperbaiki, supaya akses buat nelayan, buat pembeli juga bisa lancar, dan kami pun dalam berjualan ataupun dalam memasukkan ikan itu untuk para papalele dan penerima ikannya itu bisa lancar. Terima kasih untuk komentarnya. Kiranya pemerintah memperhatikan kepengeluhan para nelayan, para pelaut dan juga pedagang ikan di pasar. Terima kasih. Selamat pagi Kak. Selamat Shalom pagi, ya. Bapak. Sabar, bayar lagi. Siapa punya, Le? Jun. Bos, kita tuh bete yang ikan bete lebih ya. Bapak ada picet aja, mau tuh cuma nampak. Nomor lu tambah lah.